Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen pengampu Bunita Hasnita, SAK ME. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, ini dia video presentasi. Oke teman-teman, materi yang akan kami presentasikan yaitu terkait pajak penghasilan badan atau biasa disebut PPh badan. But wait, sebelum kita melangkah ke materinya, izinkanlah terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Taufik Hidayat dengan NIM 20660207, Harnas Valiansyah dengan NIM 20660207, ada Aris Dahastuti dengan NIM 20660200, Tri Ramdhani dengan NIM 120660211, Julian P dengan NIM 20660208. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait pajak penghasilan badan atau PPh badan. Oke, baik. PPh badan, pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPhB merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan PPh. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 3. Dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang terakhir, yang keempat, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Subjek PPh badan. Sesuai ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang PPh, subjek pajak badan terdiri dari subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri memiliki kriteria didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Adapun subjek pajak badan luar negeri merupakan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dengan tanpa adanya bentuk usaha tetap di Indonesia. Bukan subjek PPh badan. Yang pertama, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kedua, kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Baik, lanjut ke objek PPh badan. Yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bagi wajib pajak badan, objek PPh diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selain itu, ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak secara finansial yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Ada pula jenis penghasilan yang bukan objek PPh yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Bukan objek pajak PPh badan. Yang pertama, bantuan sumbangan. Kedua, harta hibahan. Ketiga, warisan. Keempat,
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Dan yang terakhir adalah dividen, yaitu yang pertama, memungut dan menyetor pajak penghasilan. Kedua, memungut dan menyetor PPN ke atas negara. Ketiga, melaporkan SPT masa PPN. Keempat, menyampaikan SPT masa atau tahunan PPh. Jenis-jenis pajak badan. Beberapa jenis pajak badan yang dikenakan pada wajib pajak badan diatur dalam ketentuan pajak penghasilan berikut. Yang pertama, PPh pasal 15, yang kedua, PPh pasal 21, yang ketiga, PPh pasal 22, yang keempat, PPh pasal 23, yang kelima, PPh pasal 25, yang keenam, PPh pasal 26, yang ketujuh, PPh pasal 29, dan yang terakhir adalah PPh pasal 4 ayat 2. Teman-teman sudah tahu kan terkait jenis-jenis pajak badan itu apa-apa saja? Tapi di sini mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada PPh pasal 15. Apa sih itu PPh pasal 15? Nah, PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Selanjutnya ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksi. Berikutnya ada PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli ataupun penerima jasa. Selanjutnya ada PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya ada PPh pasal 29. PPh pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang sudah tertulis dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Dan yang terakhir ada PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.
Penyampaian laporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: pertama, datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan secara langsung ke KPP, di mana wajib pajak terdaftar. Tetapi dengan adanya pandemi COVID, hal ini tidak diutamakan. Jika wajib pajak terpaksa harus datang ke KPP, maka wajib pajak dapat mengambil tiket antrian secara online terlebih dahulu dengan mengisi laman https://kunjungpajak.go.id. Setelah mendapat nomor antrian, wajib pajak diharuskan ke KPP sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi. Apabila wajib pajak memilih untuk mengirimkan laporan SPT tahunan melalui pos atau jasa ekspedisi, SPT tahunan tersebut harus dimasukkan ke dalam amplop yang disegel atau tertutup, dan pada bagian luarnya telah dilekatkan lembar informasi. Lembar informasi tersebut dapat Anda unduh melalui laman http://www.pajak.go.id lembar informasi amplop SPT tahunan. Apabila sudah dikirimkan, selanjutnya tanda bukti dan tanggal pengiriman surat tersebut dapat dianggap sebagai tanda bukti. Jadi jangan buang tanda bukti pengirimannya ya. Jadi kalian masih bingung mau lapor SPT bagaimana? Kalian mau lapor SPT secara langsung, kalian gunakan e-filing. Tapi kalau kalian ingin lapor SPT, cuman datanya banyak, bisa pakai e-form. Adapun cara pelaporannya, simak slide berikut. Oke, cukup sampai di sini materi yang kami bawakan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Ikan hiu makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Untuk saran dan pertanyaan, silahkan cek kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.